Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, sebelum berdoa dan nanti setelah doa dan ba'diyah akan diisi dengan taklim atau kajian mingguan, maka saya ingin menyampaikan 1-2 hal dalam 3-5 menit yang akan datang. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, sejak kemarin beredar berita yang terkait dengan apa yang terjadi pada diri saya dan istri saya pada saat kami tengah dalam perjalanan, yang menyebabkan suasana dan kondisi yang kurang nyaman bagi banyak orang. Terhadap itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa memang benar terjadi kepada saya dan keluarga apa yang diberitakan pada 1 hari terakhir terkait dengan kejadian yang dapat disebut sebagai penghinaan atau apapun lah namanya. Benar terjadi seperti itu. Yang kedua, menghadapi keadaan apapun di dunia, sesungguhnya Islam telah memberi panduan yang terbaik melalui Al-Quran Kitabullah dan juga tuntunan dan petunjuk dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan Kitabullah terkait dengan hal yang tidak menyenangkan bagi pribadi kita masing-masing adalah pertama, sabar. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi panduan dan arah kepada kita dalam firman Allah, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau engkau memberi maaf, itu adalah mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga jelas. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita semua, takhallaqu bi akhlaqillah. Belajarlah kalian, yaitu kita semua ini, untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah yang ada di dalam Al-Asmaul Husna. Dan di antara asma Allah itu adalah Al-Afu, Al-Ghaffar, At-Tawwab, yaitu maha memberi maaf, maha menerima taubat, maha memberi ampunan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, laisa syadidu bis-sur'ah walakinna syadida may yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah yang hebat di antara kalian itu yang menang dalam tarung atau duel, tapi yang hebat di antara kalian itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Dalam konteks yang kolektif sebagai satu masyarakat, maka hadis ini bisa kita analogkan, masyarakat yang hebat adalah masyarakat yang mampu mengendalikan dirinya, menjaga akal sehatnya, meletakkan tuntunan agama, kebangsaan dan kemanusiaan di atas segalanya. Itulah sebagian kecil dari
tuntunan agama yang kita terima dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara sekalian, saya meminta kepada kita semua agar mari bersama kita menjaga persaudaraan di tengah-tengah kita. Mari kita jaga keutuhan dan kebersamaan kita. Jangan terprovokasi dalam bentuk apapun. Lelah kita bangun NTB ini. Kita sayangi bumi Allah NTB. Mari kita rawat dengan sebenar-benar cara kita merawat sebagai bagian menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada diri saya dan keluarga itu jadi pembelajaran bagi semua kita sebagai bangsa. Bahwa tidak boleh ada sekelompok yang merasa dirinya lebih dibanding yang lain. Apakah karena lebih banyak hartanya kah, ataukah faktor-faktor lain, apapun namanya. Islam mengajarkan kita amanu wa amilus sholihat. Itulah ukuran kita sebagai manusia. Mari kita mengisi hidup dengan amal soleh. Jadi tidak boleh ada, dan insya Allah kita yakinkan bahwa di Nusa Tenggara Barat, dengan keragaman kita umat Islam di Nusa Tenggara Barat ini, umat Islam yang banyak jumlahnya, harus bisa mengayomi dan menaungi, menyamankan, mendamaikan, menenangkan. Saya tidak bisa melarang orang yang marah terhadap apa yang terjadi itu. Tetapi kemarahan-kemarahan yang ada tidak boleh mendorong kita kepada satu bentuk kemaksiatan. Tetap jaga keamanan dan kenyamanan. Jaga ketenangan. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa sebagai bangsa ini, ya, kalau kita mau berbangsa dengan baik, mari kita tulus, ikhlas bersama-sama dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, dalam satu tempat yang kita sebut dengan Nusantara, bumi pertiwi, untuk kita di NTB kita. Jangan ada yang merasa dirinya siapapun itu melebihi yang lain. Jangan ada yang membiasakan diri untuk merendah-rendahkan kelompok yang lain. Dan insya Allah saya yakin umat Islam di NTB punya kesabaran dan kedewasaan. Punya kesabaran dan kedewasaan, sehingga tetaplah semua yang terjadi ini jadikan sebagai pupuk bagi kita semua untuk lebih menyuburkan lagi semangat kita untuk membangun daerah kita ini sebagai bagian dari amanah Allah yang mahal yang dititipkan kepada kita semua. Saya berharap ini bisa dipahami dan jaga ketenangan, keamanan, dan kenyamanan persaudaraan kita semua. Mudah-mudahan dipahami ya Bapak-bapak. Saya mohon ini betul-betul dipahami. Kita jaga NTB kita sebaik-baiknya, bukan apa-apa, tapi karena ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Kita jaga bersama. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfazna wahfaz ahlana wahfaz biladana wahfaz ummatana. Allahumma ba'id bainana wa baina biladina wa baina ummatina al-fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aslih ma fi salahihi salahul islam wal muslimin
وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالنية وبأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sholat ba'diyah, lalu yang berkesempatan mengikuti kajian, mari diikuti kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.